Munaslup Golkar menguat imbas ketumnya diduga terima uang 27 miliar rupiah di kasus korupsi BTS Kominfo. Yang menyerahkan dan yang menerimanya ada Dari pihaknya Pak Irwan? bukan dari kantor kami. Pak pengacara? Berarti uangnya dititip di Bapak? Sekarang sudah kita serahkan ke kejaksaan. Kapan Pak? Rencananya hari ini. Hari ini? Oh, Bapak nanti disebut namanya yang menyerahkan ini. Ya belum saya belum tahu, ini kita kan mesti diskusi dulu. Kalau Transfer apa cash Pak? uang itu uang cash. Grup jam? Waduh, uang asing. Itu batu uang asing gitu. Singapura, dolar? Berarti yang diterima sesuai yang 20 miliar yang itu ya? Yang mengembalikan ini pihak swasta Pak, siapa? Yang Mengembalikan yang bawa itu ke tempat kami di pihak swasta. Kembalian terhadap uang hasil korupsi tadi, apakah itu kemudian menghapuskan perbuatan pidana korupsinya atau tidak? Ya, yang pasti adalah di Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 31 tahun 1999, Junto 20 tahun 2001, itu kan di pasal 4 mengatakan bahwa pengembalian uang hasil kerugian tindak pidana korupsi tidak menghapuskan perbuatan pidananya. Ya. Itu tidak ada pengaruhnya begitu ya. Dan biasanya kalau kita mau bicara tentang reward, harusnya bukan pada saat orang itu sudah diketahui proses tindak pidana korupsinya dijalankan oleh penegak hukum ya, tapi mungkin pada proses pencegahan. Jadi kalau ada berupa reward, itu bukan pada saat penegakan hukumnya sudah berlangsung. Kalau kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya, mengembalikan uang hasil korupsi kepada negara tidak bisa menghapus perbuatan pidananya. Karena perbuatan pidana tersebut sudah terjadi. Namun, pengembalian keuangan negara bisa menjadi salah satu faktor yang meringankan hukuman bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan. Jadi ya, mungkin aja hukuman pidana yang bersangkutan bisa dikurangin. Selain itu, kabarnya dalam waktu sangat dekat akan ada sejumlah nama besar yang juga akan dimintai keterangan terkait kasus ini. Ini dalam rangka saya memiliki beban moral. Beban moralnya itu adalah hari ini saya dipercaya mendapatkan amanah oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Muda, dan juga saya memiliki keluarga yang dimana saya harus meluruskan ini semua dan juga mempertanggungjawabkan kepercayaan publik yang sudah diberikan saya selama ini. Dan saya harap dengan proses resmi ini nantinya bisa diproses tindak lanjut secara resmi juga, di mana ini bisa kembali untuk membersihkan nama saya dan juga kepercayaan yang sudah diberikan baik dari Bapak Presiden Jokowi maupun masyarakat yang sama ini sudah mendukung saya. Kalau memang modus pengembalian uang adalah modus pengampunan terhadap korupsi, jadikan itu norma supaya semua orang mengembalikan uang. Jangan begini cara kita menetapkan hukum di dalam negara. Apa ada norma dalam undang-undang? Kalau uang dikembalikan, dosa Anda hapus, nama Anda bersih. Kalau begitu semua koruptor akan mengembalikan uang. Irman Gusman cuma terima 100 juta, masa dia nggak mau kembalikan 100 juta? Tapi ini ada orang mengembalikan uang bersih, nama hebat betul ya Republik kita ini. Jangan di negara ini jadikan main-main untuk cari popularitas, tepuk dada. Tolong jangan ganggu kami lagi bekerja, kami lagi memberantas korupsi. Siapa yang nggak mau berantas korupsi? Saya nggak pernah korupsi. Begitu cara saya memberantas korupsi. Kabar keterlibatan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kasus korupsi proyek BTS Kominfo terus menguat setelah Dewan Pakar Partai Golkar menggulirkan wacana musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Isu Munaslup ini berkaitan dengan kasus BTS Kominfo yang disinyalir uangnya juga dinikmati oleh Airlangga. Bisa saja di internal Golkar sendiri sudah ada diskusi semacam ini sehingga mereka butuh trigger untuk mendepak Airlangga dari posisi ketum dengan dilakukannya Munaslup. Papar AB Lisa dalam diwawancarai Pantau.com Selasa 11 Juli. Sebelumnya diduga ada dana mengalir ke Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kasus proyek pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station 4G dan paket pendukung 1 hingga 5 bakti Kominfo. Pasalnya, kasus ini juga menyeret nama Menpora Dito Aryo Tejo. Hal ini diketahui usai Menpora Dito diperiksa Kejaksaan Agung lantaran diduga menerima uang 27 miliar dalam proyek BTS Kominfo. Namun hal itu langsung dibantah Menpora Dito.
Perlu diketahui, Dito sempat menjadi staf ahli Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sebelum menjabat sebagai Menpora. Dirdik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung Kuntadi menyebut aliran dalam kasus BTS Kominfo ini masih dalam proses koordinasi dengan PPATK. Kuntadi mengaku belum bisa membeberkan sederet nama diduga terkait aliran dana tersebut. Dia lagi-lagi menegaskan pihaknya tengah mengusut kemana mengalirnya dana 27 miliar rupiah.